Halo, di video ini aku mau sharing tentang sandpaper letter. Yang akan aku jelasin di sini ada 4 poin. Yang pertama, apa itu sandpaper letter? Yang kedua, bagaimana cara mengenalkan huruf, cara menulis huruf menggunakan sandpaper letter? Nanti akan dibantu Akira ya untuk memperagakannya. Lalu yang ketiga, aktivitas apa yang bisa kita lakukan dengan menggunakan sandpaper letter. Nah yang keempat, aku akan sharing bagaimana bisa membuat alternatif lain apabila kita tidak membeli sandpaper letter ini. Sandpaper letter adalah huruf raba. Sandpaper letter adalah salah satu material klasik Montessori. Biasanya berupa kepingan kayu yang ditempelkan dengan kertas amplas yang berbentuk huruf. Tujuannya untuk memberikan multisensorial experience, muscular impressions mengenai bentuk huruf. Biasanya sandpaper letter itu terdiri dari 2 warna yang berbeda. Untuk huruf vokal berwarna biru dan untuk huruf konsonan berwarna pink atau merah. Untuk menulis sebenarnya ada 2 skill terpisah ya. Yang pertama adalah anak ingat bentuk hurufnya dan bagaimana cara menulisnya. Yang kedua adalah bisa memegang pensil dan mengendalikannya dengan baik. Jadi itu adalah 2 hal yang terpisah. Dengan sandpaper letter ini kita bisa memperkenalkan cara menulis suatu huruf meskipun mereka belum bisa memegang pensil. Apa spesialnya dari huruf raba ini atau sandpaper letter ini? Di bawah 6 tahun, anak menyerap informasi melalui panca inderanya. Jadi dengan sandpaper letter ini, dia merekam bentuk huruf dan cara menulisnya melalui indera perabanya dia. Jadi ada 3 cara di mana dia bisa menyerap informasinya. Dengan melihat bentuk huruf ini, mendengar kita mengajarkannya, menyebutkan fonisnya, dan juga melalui indera perabanya dengan cara meraba huruf ini. Poinnya di sini adalah tactile experience. Maksudnya adalah anak bisa menyerap informasi dari indera raba. Nah, kalau kita nggak mau beli sandpaper letter, bagaimana? Tonton sampai akhir ya, karena aku akan sharing tentang alternatif lain untuk membuat tactile letters. Biasanya, cara yang paling mudah, yang paling simple untuk menggunakan sandpaper letter adalah 3 period lesson. 3 period lesson itu terdiri dari 3 bagian. First period adalah directors menunjukkan caranya untuk tracing letter dan menyebutkan suara dari letter itu. Second period adalah directors mengajak si anak untuk memilih letter sound yang sesuai dengan yang dia sebutkan. Lalu third period, directors meminta anak tracing dan menyebutkan letter sound dari letter yang dia tunjukkan. Oke, untuk lebih jelasnya nanti Akira akan bantu memperagakan bagaimana cara memakai sandpaper letter. Hi Akira, today we are going to learn 3 letter sounds. Are you ready? Yeah. This is Can you trace and say Mama. Mama. Oh, this is oh. Can you trace and say oh? Oh, honey. The. This is the. Can you trace and say the? The. Can you trace and show me the? Oh. Can you trace and show me Can you trace and show me oh? Okay. Can you trace and give me oh? Can you trace and give me the? Can you trace and give me
Kok nggak ada sih? Dah. Oh. Yeah, okay. Today we learn these 3 letter sounds. We learn what is it? Oh. Oh. Dah. Jadinya mod. Okay, so next time we will learn about some more letter sounds, okay? Oke. Nah, selain 3 period lesson, ada banyak aktivitas-aktivitas menarik yang kita bisa lakukan dengan sandpaper letter ini. Ya, dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman si anak ya, dan memperluas pemakaiannya. Salah satunya adalah kita bisa matching sandpaper letter itu dengan alfabet. Misalkan alfabet yang ada di kulkas atau movable alfabet kalau punya. Bisa juga kita matching benda konkret. Misalkan ini, kah, apa ya, binatang apa ya yang letter soundnya dimulai dengan letter sound ke? Koala. Koala. Terus ini kah. Kira-kira binatang apa ya yang namanya dimulai dari letter sound kah? Kukatu. Karena kebetulan anak saya sedang senang banget belajar tentang animal, itu menjadi pintu masuk untuk banyak pembelajaran. Wah, kita ada 3 letter sound nih. Yuk kita match. What do you hear when I say wombat? Okay. What do you hear when I say koala? What do you hear when I say platypus? Okay. So what letter sound? Platypus. Is this? Po. Okay, platypus starts with the letter sound. Po. Can you trace and say? Okay, what letter sound does wombat begin with? Okay. What letter sound does koala begin with? Koala. Okay. Kita juga bisa loh membuat permainannya lebih menyenangkan lagi, lebih asik. Misalkan gini, anak-anak suka misteri ya. Jadi kita misalkan ambil box, pakai box, lalu kita taruh di dalam. Nah, tuh. Ini apa ya? Bim salabim, abrakadabra. Letter sound apakah ini? Wah, can you trace and say? Oke, lagi ya. Apa lagi ya? Coba Akira yang buka deh. Akira yang buka, terus coba. Apa ya kira-kira yang keluar dari kotak ini? Wah, coba Tris. Ceritanya kita sekarang mau matching at the distance. Jadi Akira di sana dengan animals-nya. Ini letter sound-nya di sini. Ayo, kita match yuk. Which animal starts with the letter sound teh? Pas warna biru. What animal starts with the letter sound? Lizard. Untuk variasi juga kita bisa main bingo, phonics bingo. Kita bisa pilih misalkan 9 letter sound, lalu bikin kertas bingo. Di kertas boleh gampang, bisa diketik, bisa tulis tangan. Nah, lalu kita buat permainan, jadi tracing, lalu dia cari di kertas.
Jadi begitu kira-kira kita bisa ubah sedikit dari aktivitas itu udah lumayan menarik buat anak-anak. Jadi kita amatin dia sukanya apa dan kita masuk dari situ. Misalkan si anak sedang tertarik tentang transportasi, nah mulainya dengan dengan benda yang berhubungan dengan transportasi dulu, misalkan mainan mobil-mobilannya, mainan kereta, pesawat. Kalau anak itu sedang tertarik dengan animal seperti Akira, itu bisa pakai model animal yang kecil-kecil. Juga bisa pakai barang yang ada di rumah, misalkan sendok, garpu. Terus bisa juga pakai buku, pakai segala macam yang ada di rumah itu bisa dipakai. Jadi make it playful, make it interesting for them. Jadi nggak terasa beban untuk belajar, tapi jadi seperti bermain rasanya. Dan dengan tidak sadar mereka menyerap semua itu. Jadi kita letakkan sandpaper letter ini di tempat yang accessible, yang bisa dilihat dan diambil oleh anak itu sendiri. Jadi ketika dia mau tulis lalu dia lupa cara tulisnya, dia bisa ambil dan dia bisa tracing lalu tulis di kertas atau di buku tulisnya untuk melatih phonemic awareness. Selain tracing sandpaper letter, sebelum dia pegang pensil, mungkin bisa eksplorasi alat-alat lain, misalkan menulis huruf dengan kuas, atau pakai sand tray atau salt tray. Jadi itu juga ada multisensorial experience ya, ada sensasi pada indera perabanya yang itu akan terekam ke dalam otaknya dan dia bisa mengingat dengan lebih baik. Nah, sekarang aku mau sharing gimana caranya membuat sandpaper letter sendiri. Untuk yang alfabet kebetulan aku beli sendiri ya. Tetapi waktu mau mengajarkan bahasa Jepang, belum ada yang membuat dan menjual sandpaper letter bahasa Jepang. Jadi aku harus membuat sendiri seperti ini. Nah, buatnya dari barang yang ada di rumah saja. Misalkan kita punya kardus bekas yang lumayan tebal ya, sekitar 5 ml tebalnya. Lalu dipotong 10 x 20 cm sebanyak huruf yang ada. Yang kertas putih ini adalah kertas stiker. Kertas stiker yang di-print dengan huruf hiragana di komputer. Lalu saya tebalkan dengan puffy paint. Nah, sebenarnya tujuannya adalah tactile experience. Jadi tidak harus pakai sandpaper letter, tapi bisa juga memakai alternatif lain. Tactile letters dari puffy paint ini, puffy paintnya menonjol. Jadi bisa juga untuk meraba. Yang terpenting adalah anaknya suka dan sering pakai dan lumayan tahan lama. Kalau seandainya memang mau membuat sandpaper letter yang benar-benar mirip dengan material klasik Montessori, bisa. Kalau mau pakai kayu, bisa potong kayu. Bisa juga pakai impra board yang berwarna merah dan biru. Nah, untuk hurufnya bisa di tracing di kertas amplas. Nah, guntingnya harus tajam ya supaya rapi. Tapi ini tentu saja membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak dan stok kesabaran yang banyak. Kalau tidak pakai kertas amplas, bisa juga pakai kain flanel yang digunting mengikuti bentuk hurufnya. Kalau ini saya kebetulan pakai puffy paint, tapi bisa juga pakai glitter glue atau glitter atau pasir beneran atau biji-bijian yang kecil. Itu juga bisa ditempel dan memberikan tactile experience, memberikan stimulasi di indera peraba. Nah, kebetulan saya sudah pernah coba pakai kaca hijau sebelum mencoba pakai ini, tapi pada prakteknya mudah rontok. Setiap kali dipakai selalu rontok, jadi saya stres, anaknya juga stres, akhirnya nggak kepake. Mungkin kalau mau pakai biji-bijian, pilih biji yang kecil, lalu mungkin perlu di varnish setelah selesai. Nah, jadi kita membuat yang kita bisa buat dan bisa awet dan bisa sering dipakai oleh anaknya dan dia senang pakainya. Itu yang paling penting. Nah, jadi sekian sharing tentang sandpaper letter. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis di komen ya. Jangan lupa like and subscribe. Stay tuned for the next sharing.